Pemirsa, sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menyimpan potensi dan peluang besar pula sebagai pemain utama dalam perekonomian dunia, khususnya di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Nah, melihat potensi tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral berupaya memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Di antaranya adalah melalui Indonesia Syariah Economic Festival atau yang kita kenal dengan ISEF, rutin digelar sejak 2014. Kami akan hadirkan pembahasannya langsung untuk Anda pagi ini bersama Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, ada Ibu Ita Rulina. Bu Ita, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Valen. Baik, Bu Ita, bagaimana sejauh ini asesmen Bank Indonesia soal perkembangan dan juga tantangan ekonomi keuangan syariah, khususnya di Indonesia, di tanah air, Bu Ita? Ya, makasih Mbak. Jadi alhamdulillah ya, hingga paruh pertama tahun 2024, ekonomi syariah kita menunjukkan pertumbuhan yang solid. Catatan kami, sektor unggulan HVC, Halal Value Chain, itu tumbuh kurang lebih 5,1%, dan ini merupakan penyumbang seperempat dari PDB nasional kita. Untuk perbankan syariah juga tumbuh dengan baik, itu mencapai angka 11,4% YoY untuk pembiayaannya. Nah, namun setidaknya kami mencatat juga ada 3 tantangan yang perlu kita perhatikan dan kita selesaikan bersama, yaitu pertama, ekosistem halal dari hulu dan ke hilir. Ini perlu terus diperkuat agar produk halal kita bisa lebih kompetitif dan menembus pasar global. Lalu yang kedua, inovasi produk keuangan syariah. Ini juga harus lebih menarik dan khas sehingga nanti bisa bersaing dengan produk konvensional. Lalu tantangan yang ketiga adalah tingkat literasi ekonomi syariah kita. Nah, ini masih sekitar 28% di tahun 2023. Target kita 50% 2025 gitu. Jadi untuk mencapai angka ini kita perlu terus-menerus melakukan edukasi dan sosialisasi yang terus diperluas. Nah, salah satu yang kami lakukan adalah melalui ISEF gitu. Kurang lebih itu mungkin Mbak Valen. Oke, Bu Ita, kalau dari sudut pandang Bank Indonesia soal pemahaman masyarakat, literasi masyarakat seputar ekonomi syariah sejauh ini karena angkanya masih 28% ya tadi Anda sebutkan, itu bagaimana mau meningkatkannya, Bu Ita? Ya, memang angka kita 28%. Ini artinya apa? Artinya masih banyak masyarakat kita yang belum paham sepenuhnya tentang manfaat dan prinsip ekonomi syariah. Nah, tantangan kita bukan hanya pemahaman sebenarnya, tapi juga membuat ekonomi syariah ini lebih relevan untuk semua kalangan, baik dari UMKM, pengusaha besar, maupun generasi muda. Nah, disinilah peran edukasi menjadi sangat penting. Selain bekerja sama dengan lembaga dan komunitas, Bank Indonesia juga mengembangkan berbagai program edukatif dan platform digital. Jadi contohnya ISEF gitu ya, kemudian ada aplikasi Satu Wakaf dan sebagainya. Nah, ini yang kita ingin sasar adalah membuat ekonomi syariah lebih mudah untuk diakses dan dipahami masyarakat. Kalau mau membuat masyarakat lebih mudah memahaminya berarti butuh sinergitas antar kebijakan dan lembaga juga ya Bu Ita ya. Nah, kalau sejauh ini sudah dilakukan Bank Indonesia supaya masyarakat lebih paham soal ekonomi syariah, apa saja Bu Ita? Ya, kami dalam bersinergi ada perannya gitu dari sisi Bank Indonesia, yaitu sebagai air. Yang pertama kita mengakselerasi atau akselerator, lalu yang kedua kita sebagai inisiator program, dan yang ketiga kita sebagai regulator. Nah, sebagai akselerator ini kami akan mengakselerasi program-program flagship nasional seperti perluasan sertifikasi halal melalui aplikasi digital, termasuk aplikasi untuk meningkatkan kesadaran halal atau halal traceability. Kemudian kita juga menginisiasi berbagai kolaborasi program strategis dengan dukungan digitalisasi, seperti penggalangan dana wakaf melalui aplikasi Satu Wakaf dengan platform digital ISEF sebagai wadah edukasi dan sosialisasi. Nah, selain itu, kami juga berperan sebagai regulator, yaitu mendorong inovasi instrumen pasar uang syariah, serta perluasan KRIS untuk mendukung inklusi keuangan UMKM dan pelaku usaha syariah supaya menjadi lebih masif. Baik, dan nanti yang menarik juga Bu Ita adalah soal bagaimana supaya kita punya ekosistem halal value chain yang
ramah untuk masyarakat, yang juga bisa diikuti oleh masyarakat dalam berbagai aspek. Tapi Bu Ita, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, nanti usai jeda akan kami hadirkan ulasannya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Bisnis. Masih tersambung bersama kami juga ada Ibu Ita Rulina, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Bu Ita, kita lanjutkan lagi. Bu Ita, kalau sejauh ini upaya Bank Indonesia untuk mendorong pemberdayaan ekonomi syariah, tapi melalui ekosistem halal value change itu bagaimana saja sih Bu Ita? Ya, jadi kami mendorong pemberdayaan ekonomi syariah melalui ekosistem HPC, Halal Value Chain, utamanya di 3 sektor prioritas. Pertama, makanan halal. Lalu yang kedua, modest fashion. Yang ketiga, pariwisata ramah Muslim. Kita biasa mendengar pariwisata ramah Muslim itu namanya PRM, Mbak Valen. Biar singkat gitu ya. Nah, untuk makanan halal, program kami mendorong UMKM agar bisa meningkatkan kualitas dan siap masuk pasar global. Jadi paling nggak kita targetin Indonesia menjadi produsen utama makanan halal di dunia. Kemudian untuk modest fashion, kami mendukung ekosistem modest fashion melalui acara yang kita sebut INTO-MF, Indonesia International Modest Fashion Festival. Supaya apa? Supaya Indonesia bisa menjadi kiblat modest fashion dunia. Lalu yang ketiga, PRM. Nah, ini kami berkoordinasi dengan teman-teman di kementerian terkait untuk membuat standar-standar yang kita bisa gunakan di dalam mengembangkan pariwisata ramah Muslim di Indonesia. Termasuk juga kita fasilitasi program wisata yang bisa memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim. Nah, dengan berbagai sinergi ini, kami juga mendorong binaan kami yang melalui IKRA Indonesia yang saat ini tercatat sudah kurang lebih anggotanya ada 1000-an anggota gitu. Kami ingin memastikan supaya mereka bisa benar-benar go global. Oke, kalau standarisasinya sudah didorong dengan kementerian dan mitra terkait. Nah, kalau edukasi untuk para pelaku usaha di industri halal dan juga di fashion tadi, apakah itu sudah dilakukan juga, Bu Ita? Ya, kalau edukasi ini kita terus-menerus juga. Jadi dalam rangka kita mengedukasi pelaku usahanya, terus binaan kita juga, salah satu yang kita lakukan adalah ISEF ini, Mbak Valen. Jadi Mbak Valen di depan sudah sampaikan dengan sangat bagus tentang ISEF. Jadi ISEF kita akan dilakukan di JCC mulai tanggal 30 Oktober sampai dengan 3 November kemarin pembukaannya. Nah, ISEF ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar pelaku dan juga antar pemangku kepentingan dalam ekonomi dan keuangan syariah. Sehingga ISEF ini bisa menjadi platform melting pot koordinasi sinergi antar pelaku tadi dan menjadi yang terbesar dan terintegrated di Indonesia. Manfaat utamanya apa ISEF ini? Nah, kami berharap dengan adanya ISEF, kita bisa memperluas literasi dan inklusi ekonomi syariah, sehingga nanti bisa mendorong inovasi di sektor halal, kemudian juga ujungnya bisa membuka peluang kerjasama internasional. Nah, pada level global, ISEF juga memantapkan peran Indonesia sebagai pusat rujukan ekonomi syariah dunia. Nah, dengan melibatkan berbagai sektor, mulai dari sektor halal food, modest fashion, kemudian tadi juga pariwisata ramah Muslim, kami berharap ISEF ini bisa membantu pelaku usaha, khususnya yang UMKM, untuk mempercepat akses pasar mereka dan juga mempercepat peningkatan daya saing mereka di tingkat internasional. Oke, jadi banyak bantuan yang juga diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk para pelaku usaha ya Bu Ita ya, kalau kita bicara soal ISEF 2024 ini. Tapi Bu Ita, kalau bahas dari sisi keuangan syariah, nah kebijakan apa yang sudah dilakukan untuk penguatan keuangan syariah di tanah air Bu? Realisasinya sejauh ini bagaimana Bu Ita? Ya, kalau dari untuk keuangan syariah, kita sudah melakukan kebijakan makroprudensial. Ini kami memastikan stabilitas dan pertumbuhan perbankan syariah melalui kebijakan insentif likuiditas. Kemudian untuk inovasi produk, ini juga terus didorong lewat kolaborasi antar lembaga. Kita menciptakan layanan unik seperti Syariah Restricted Investment Account yang kemarin juga di-launching di ISEF. Dan SRIA ini, ya, Syariah Restricted Investment Account ini merupakan inovasi perbankan syariah hasil kolaborasi ya, dari OJK dan Bank Indonesia dalam menggalang dana investasi
yang kemudian nanti akan berakar bagi hasil. Kemudian akan juga disalurkan kepada sektor strategis. Nah, kemudian dari sisi pendalaman pasar uang dan falas syariah, kita juga menjadikan sektor ini sebagai fokus dengan optimalisasi transaksi secure dan pengembangan produk baru. Nah, selain itu, untuk sektor sosial dan komersial syariah, kami juga melakukan integrasi sektor ini gitu melalui digitalisasi Ziswaf serta menerapkan model wakaf produktif. Nah, untuk skala internasional, kami juga bekerja sama dengan fora internasional untuk menyelaraskan kebijakan syariah nasional dengan standar global. Nah, kami berharap dengan langkah-langkah ini kita bisa memastikan keuangan syariah akan semakin kokoh, inovatif, dan siap kontribusi. Kalau tadi pertanyaannya, kira-kira pertumbuhannya seperti apa gitu keuangan syariah kita? Nah, untuk pembiayaan syariah, alhamdulillah kita mencatat kurang lebih 11,4%, Mbak, sampai dengan September tahun ini. Oke. Kalau untuk membantu masyarakat, memfasilitasi masyarakat supaya lebih ditingkatkan lagi ada peningkatan literasi keuangan syariah di dalam ISAF ini juga akan terfasilitasi, Bu Ita? Ya, sangat banyak forum-forum, Mbak. Jadi nanti teman-teman atau masyarakat atau penggiat ekonomi syariah itu bisa mengklik web kita yaitu isef.co.id. Di situ banyak sekali forum, banyak sekali event, banyak sekali agenda yang bisa dihadiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Jadi kalau untuk pelaku usaha syariah, misalnya ingin tahu gimana cara kita melakukan bisnis matching. Nah, di situ ada eventnya. Kemudian mungkin dari teman-teman akademisi syariah, bagaimana kita tentang Ziswaf-nya gitu. Di situ juga ada eventnya. Malah ada yang internasional kalau yang untuk zakat di tahun ini. Kemudian untuk yang pamerannya juga ada. Dan semuanya itu gratis, Mbak. Nggak berbayar. Tinggal kita daftar saja, diklik-klik-klik, kemudian masuk, kita hadir, dan ada makanan juga, Mbak, ada kulineran, jadi bisa lengkap. Kita datang ke ISEF, kita makan, kita nonton fashion show, kita dapat ilmunya gitu, dan satu hal yang utama adalah kita memberikan manfaat kepada ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Oke, jadi ini gratis untuk publik, kemudian nanti bisa terfasilitasi, bisa belajar lebih banyak, bisa bertemu dengan banyak peluang-peluang lainnya untuk lebih maju ke depannya ekonomi syariah Indonesia juga ya. Ibu Ita, terima kasih Bu Ita Rulina, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia sudah bergabung bersama kami hari ini di Zona Bisnis. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Zona Bisnis hari ini. Akhir kata saya Valencia Melvinsi, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Air keberkahan Eksyar telah mengalir dan ISEF ke-11 serta 4 program Eksyar telah diresmikan. Dalam rangka memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, 4 program strategis diluncurkan. Program Halal Traceability, Sharia Restricted Investment Account, digitalisasi ekonomi pesantren, Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.